hormati, permohon maaf kami sampaikan yang pertama karena acara ini sedianya dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Dinas, namun karena ada kegiatan undangan rapat koordinasi nasional Dukcapil di Manado, Sulawesi Utara, sehingga beliau tidak bisa hadir. Nah, untuk itu beliau mengabulkan pada saya dan rekan-rekan dari Dinas Dukcapil. Yang kedua, saya sampaikan permohon maaf juga karena mungkin dalam kami suku Ewo ini belum saya dengan harapan Bapak Ibu karena keterbatasan kami, terutama di ruangan yang sangat-sangat sempit ini. Ya. Kemudian juga mungkin dan lain-lain yang kira-kira tidak berkenan, kami mohon maaf jangan sebesar-besarnya. Sehingga yang penting nanti kita menghasilkan output yang terkait dengan Dinas Dukcapil sehingga nanti menjadi bahan kami untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu semua. Langsung saja terkait dengan forum perangkat daerah ini, Bapak Ibu sudah kita sampaikan untuk bahan materinya itu terkait dengan Repta dan Renja. Yang penting Bapak Ibu nanti bisa memahami dan memberikan saran masukan sehingga rancangan Repta dan Renja untuk Dukcapil nanti bisa lebih baik lagi. Permasalahan-permasalahan yang menjadi prioritas kita, ya, ini masalah pokok sebenarnya adalah belum terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Nganjuk. Kita memang akan menuju ke sana, ya. Jadi perlu tahapan, ya, perlu proses, ya. Kemudian masalahnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Ya. Jadi masyarakat memang kesadarannya jauh, ya. Belum bisa dengan harapan kita. Ini terbukti kalau kita ke bawah, ya, masyarakat butuh dokumen anti itu biasanya itu mereka menjauh, ya, istilahnya apa ya, nol itu apa ya. Jadi kalau dia butuh itu baru ngurus. Padahal sebenarnya untuk perubahan dokumen kependudukan itu bisa berjalan sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan data. Jadi kalau di KK itu ada perubahan data apapun di situ sebenarnya langsung bisa diurus. Yang kedua masalah adalah kurangnya koordinasi kita dengan instansi terkait, ya, dalam mengatasi permasalahan pelayanan ambil kependudukan. Contohnya berhubungan dengan perbankan, berhubungan dengan BPJS, kita memang data kita kadang tidak digunakan. Kadang padahal kita sudah menyampaikan data yang terkini, tapi mungkin lembaga lain pengguna itu datanya kadang belum sama dengan kita, perlu konsolidasi lagi permasalahan itu. Sosial, ya, terkait dengan bansos itu data itu kadang jauh dari itu masih datanya lama. Padahal kita perubahan data itu real time, per jam, per hari itu pasti berubah. Sebenarnya dinas sosial kadang datanya masih per semester kadang, atau per bulan, sehingga kadang begitu data turun untuk bansos itu, ya, ada yang sudah pindah, ada yang bahkan sudah meninggal dan lain-lain. Datanya yang tidak sama, tidak sinkron dengan data yang ada, terutama terkait dengan kegiatan pemilu. Kita ada pemilu baik itu kabupaten, provinsi maupun pusat. Ini artinya gini,
sebenarnya masyarakat itu sudah meninggal dunia, ya, itu di data kita masih ada. Karena apa? Untuk proses penerbitan akte kematian itu memang harus melalui proses pengajuan. Tidak bisa kita langsung begitu ada masyarakat meninggal dunia langsung kita penaktifkan atau kita hapus data di sistem kita di SIA, kita tidak bisa. Jadi memang ada proses untuk pengajuan oleh keluarga atau oleh pemerintah desa. Nah, nanti kita proses, nanti surat atau akte kematian dari dasar itu, nanti data di sistem kita di SIA ya, itu nanti akan otomatis akan inaktif atau terhapus. Nah, tuntutan masyarakat sekarang itu kan pelayanan harus cepat, ya. Cepat, murah, gitu. Cepat dan murah atau gratis. Kemudian percepatan pelayanan ini yang kadang kita masih belum bisa, ya, sesuai dengan SPP-nya, standar pelayanannya, karena memang beberapa kendala. Yang pertama terkait dengan tadi untuk SDM kita, jumlah SDM kita, kalau dibanding dengan yang membutuhkan pelayanan itu ya kita tidak sebanding, karena satu hari itu rata-rata untuk permohonan penerbitan dokumen itu sekitar 700 sampai 800 per hari. Bahkan nanti kalau hari Senin itu biasanya lebih dari 1000, karena hari Sabtu dan Minggu itu numpuk, karena kita buka pelayanan online itu 24 jam. Nah, sehingga ada yang hari Sabtu, hari Minggu itu mengajukan permohonan sehingga nanti menumpuk di hari Senin. Kemudian terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, kita sudah saat ini merintis dengan kantor pos, ya. Terkait dengan COD utamanya dokumen untuk KIA dan KTP, ya. Karena pencetakannya masih terpusat di Dukcapil, di dinas, sehingga itu perlu distribusinya. Kita bekerja sama dengan kantor pos untuk menyampaikan dokumennya kepada penduduk yang membutuhkan atau yang mengajukan dokumen, ya, dengan biaya yang tentunya sangat murah, ya, seperti kalau mereka harus mengurus atau datang ke dinas, ya. Di sistem kita di Sedudo itu sudah ada pilihan, jadi masih sifatnya masih pilihan, apakah pemohon ini mau menggunakan jasa pengantaran kantor pos atau diambil sendiri, ya. Tapi rata-rata sekarang sudah banyak yang menggunakan jasa pos, karena kalau rumahnya di Karen sana, di Munung atau di Ngeluyu, di mana Bajang, nah itu kalau ngambil sini kan lebih dari 10.000 gitu, belum bensinnya, belum mampirnya, ya. Ketemu temannya di sini. Saya kira itu juga salah satu kolaborasi kita dengan stakeholder yang lain untuk peningkatan kualitas dan dengan dinas-dinas yang lain tentunya. Yang pertama tadi untuk mendekatkan, untuk memeratakan pelayanan, kita sudah membuka pelayanan online, ya, seluruh adminduk, ya, seluruh dokumen adminduk kita sudah bisa melayani secara online. Kemudian untuk mungkin masyarakat yang masih membutuhkan, terutama terkait dengan mungkin disabilitas, ya, masyarakat rentan yang lain, kemudian ODGJ, kita juga melaksanakan namanya jemput bola, ya. Termasuk kita juga melayani langsung pada masyarakat ke desa-desa. Kita juga melakukan setiap, bahkan seminggu 3 kali atau 4 kali kita melakukan langsung ke bawah, langsung ke desa-desa, karena kita punya program namanya itu jebol gawang. Jebol gawang itu jemput bola, gawene adaptasi kependudukan warga Nganjuk, ya, itu brand kita jebol gawang. Jadi setiap saat kita jadwal nanti langsung ke desa-desa, seluruh kebutuhan hidup, ya, yang kita ke desa itu, baik itu akte kematian, akte kelahiran, KIA,
mungkin foto KTP ya, biometrik itu dan lain-lain semuanya. Kegiatan itu sekitar 7M. Itu mau ngontak direwangi perang, padahal kebutuhannya sebenarnya seperti itu. Namun demikian nanti tentunya akan kita prioritaskan, ada skala prioritas yang memang benar-benar dibutuhkan. Ya, nanti juga minta bantuannya dari Bapeda, Bu, agar nanti kegiatan-kegiatan yang memang menjadi prioritas kita nanti bisa diakomodasi. Jadi ada saya sampaikan restorannya, kemudian rencana yang 2024 khusus juga sudah kita sampaikan. Yang intinya sebenarnya kita nanti ke depan lebih banyak kegiatan keluar, Bapak Ibu, karena kelihatannya yang dibutuhkan masyarakat itu kita lebih banyak kegiatan keluar, sosialisasi dan kegiatan jemput bola, terutama pada masyarakat di pinggiran. Ya, mereka kadang kan gaptek ya terkait dengan teknologi, yang sehingga mereka mengharapkan ada kegiatan langsung ke bawah. Bapak Ibu, mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Itu adalah di akte kematian. Jadi mungkin sebagai saran karena juga pengalaman Pak, ini Pak. Kenapa akte kematian ini mungkin belum maksimal? Karena yang dibutuhkan oleh suatu kepengurusan itu hanya berhenti di surat kematian, bukan akte kematian. Jadi mau ngurus PNS pensiun, meninggal pun, bahkan saat sidang di pengadilan pun itu berhenti hanya disampai dengan surat kematian, sehingga bisa tidak pada saat masyarakat ini mengurus surat kematian, maka akte kematiannya ini bisa langsung linear gitu loh Pak. Karena pada saat masyarakat ketik, kalau surat kematian kan pasti ini diurus ini, tapi akte kematiannya belum. Nah ini bisa tidak sistem ini dibuat pada saat ke desa mengurus surat kematian, maka ada suatu sistem yang bisa langsung bahwa yang bersangkutan ini ya sudah meninggal dengan adanya bukti kepengurusan surat kematian tersebut. Terima kasih. Bisa memang kadang kita dilematis ya, karena ahli waris itu kadang enggan untuk mengurus karena ada beberapa pertimbangan, dan terkait dengan bansos Pak ya, itu kadang nggak mengurus karena nanti kalau sudah timbul akte kematian itu nanti akan berhenti, yang tidak dapat dan seperti itu. Ada juga karena keengganan, juga karena mosok baru 7 hari atau 40 hari terus urus akte kematian, kan semuanya yang ngurus waris ya. Biasanya mereka tuh ngurusnya akte kematian itu kalau ada waris dan itu macam-macam. Makanya nanti ke depan kita akan giatkan untuk sosialisasi langsung ke masyarakat seperti itu. Untuk data-data di desa itu, setelah kami datang ke desa, kebetulan kami mulai Januari ini kita mengadakan jemput bola yang istilahnya jebol gawang ya Pak saya, jebol gawang. Jadi kita itu ke desa-desa melakukan pencatatan Admindu, jadi pelayanan hidup. Salah satunya adalah sapu ranjau terhadap orang-orang yang sudah lama meninggal namun belum dilaporkan atau belum dibuatkan akte kematian. Maka dari itu saya mendapat informasi di desa Sonopate. Sonopate itu realnya dia itu tidak ada 4.000, katakanlah 3.500, 3.700, tetapi di dalam datanya masih ada 4.500 penduduknya, tidak pernah berkurang, tapi justru malah bertambah dan bertambah. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya memang dari penduduk itu tidak mau untuk melaporkan, apalagi membuat akta kematian. Alasannya apa? Alasannya klasik, bantuan sosial. Jadi kalau memang sudah menurut pemahaman mereka, menurut pemahaman penduduk,
itu bahwa nanti kalau neneknya atau orang tuanya sudah tidak ada di dalam KK itu, maka bantuan sosialnya akan hilang. Maka dari itu kita jemput bola. Penerbitan akte kematian itu sulitnya bukan main. Sulitnya bukan main. Di Kabupaten Tulungagung, Pak Sekya, pada saat saya studi banding dengan Pak Sek di sana, itu pegawai sana itu dicabut, itu dicelatu oleh keluarganya. Karena pada saat dibuatkan akte kematian, orang-orangnya itu, keluarganya itu masih ada yang membutuhkan transaksi, baik transaksi jual beli ataupun transaksi. Dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kok Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe.